Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan memulai lebih konsen untuk mempelajari tentang ilmu tajwid. Karena pada dasarnya setiap manusia, khususnya umat Islam atau Muslim, diharuskan untuk mengetahui bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Artinya kita sama-sama untuk mempelajari. Sehingga bacaan kita nanti di kemudian hari setelah kita mempelajari ilmu tajwid ini lebih baik lagi. Dan kalau pembacaan kitanya sudah baik, insya Allah pahalanya akan mengalir. Karena belum tentu juga orang yang bisa membacanya tapi tajwidnya paham. Belum tentu. Dan ada juga yang membacanya lancar, belum tentu makharijul hurufnya juga benar. Sehingga nanti akan merubah arti. Kalau merubah arti, maka akan dosa kitanya. Contohnya apa? Gitu. Yang sering kita pelajari tentang makna. Ini kalau diartikan menjadi kalbun, kalau diartikan jadi kalau kolbun diartikan menjadi hati. Kalau kalbun anjing. Dari sini bisa difahami? Ya. Papit, dari sini bisa difahami? Ya, Pak. Fadli bisa difahami? Ya. Karena kita salah makharijul hurufnya, menyebutkan hurufnya salah, maka artinya kan salah. Itu bahasa Arab. Kalbun dan kolbun. Oke ya, paham. Maka dari itu saya harapkan teman-teman, khususnya kita semua, mempelajari tajwid ini dengan baik. Sebisa kita, ketika kita belajar terus, maka pengetahuan tentang ilmu tajwidnya akan berkembang juga. Ya. Ini tajwid. Tajwid itu artinya apa sih? Tajwid? Hah? Hukum bacaan. Apalagi tajwid? Biar paham dulu, tajwid sama dengan tahsin. Tahsin itu apa? Hah? Tahsin, tajwid itu sama dengan tahsin atau sama nih. Jadi memperbaiki. Memperbaiki apa? Bacaan Al-Quran. Al-Quran itu bacaan. Nah, Al-Quran ini pedoman hidup pedoman hidup untuk siapa? Umat Muslim. Ini kedudukannya yang pertama loh. Ya, ini kedudukan yang pertama. Al-Quran, pedoman hidup. Jadi kalau kita mau hidupnya benar, pedomannya Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu sudah mengatur segala hukum. Ya? Dalam ilmu rumah tangganya ada, bahkan sainsnya pun ada di Al-Quran semuanya. Jadi ini petunjuk hidup. Kalau kita mau benar nih ceritanya, sudah dianjurkan kalau kalian nih baca Al-Quran, pahami. Kita saat ini aja membacanya masih ada kesalahan. Belum kita memahami artinya seperti apa, maknanya seperti apa. Bahkan itu dalam artian tafsirnya. Dan itu ada ilmunya lagi. Ya. Inilah yang melatar belakangnya kenapa kita harus mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu bagian daripada pedoman hidup umat Muslim yang pertama. Setelahnya apa? Hadis. Gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mempelajari tajwid. Pak, kata Pak Apit, udah saya nggak bisa, tapi anak saya harus bisa. Oke. Tapi kan kita sudah ada nih. Ada ketentuan Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimuna ala
syurutihim. Muslim sudah terikat dengan syaratnya. Syaratnya membaca Al-Quran dengan baik. Kalau kita melempar tuh, udah deh untuk anak saya aja yang saya akan sekolahkan dengan pendidikan yang baik di agamanya, berarti kita bukan orang Muslim dong. Karena syaratnya orang Muslim itu bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu nggak asal bisa lancarnya dong, harus tahu tajwidnya, memperbaiki. Oke, betul ya. Ada sifatul hurufnya seperti apa, keluarnya huruf itu seperti apa. Jangan sampai tadi kita kalbun yang artinya anjing, kemudian kita ada juga kolbun, itu beda sekali cara sifatul huruf keluar dari mulut kitanya. Itu yang akan kita pelajari. Sampai sini paham? Ya, supaya saya mengajak teman-teman, ayo kita kembali ke awalnya, asal mulanya itu seperti apa. Kalau kita sudah menunjuk agama kita adalah agama Islam, kemudian kita selaku Muslim, mau tidak mau, al-muslimun ala surutihim. Sudah terkontrak, sudah terikat dengan syarat-syaratnya. Syaratnya harus bisa membaca Al-Quran. Bisa aja nggak bisa, harus tahu tentang tajwid. Apa artinya tajwid? Tajwid itu memperbaiki tahsin. Ya, memperbaiki apa? Bacaan Al-Qurannya. Sekarang kita belajar, yang sudah belajar, yang sudah bisa, nanti akan lebih bagus lagi, lebih pede lagi. Belajar yang baik itu seperti apa? Itu adanya metode BSM. Belajar sambil mengajar. Sudah belajar dari sini, ajarkan lagi ke orang lain. Tuh. So Hendar, setelah belajar nih banyak dengan guru-gurunya, Hendar mau pelajari lagi, mengajarkan kepada murid-muridnya tim bolanya. Betul, Dev ya? Ya. Pak Yudi juga sama ke anaknya, gitu. Pak Jaya pun sama ke anaknya. Ihya pun sama, belajar dulu untuk sendirinya, nanti ke istrinya. Pak Apit itu ada kewajiban lagi nih, ada istri dan ada anak. Nah, terkontrak nih Pak Apit sebagai pemimpin dalam rumah tangga, mau nggak mau harus ngajarin ini. Jangan sampai udahlah kamu silakan ke ini aja, ke guru ngaji, tapi kita nggak mau ngaji. Gitu. Ya'mur wala ya'mal, menyuruh tapi tidak mengerjakan. Oke, itu nggak boleh. Ini adalah dasar mulanya kenapa kita harus mempelajari ilmu Al-Quran. Misalkan kita nih meninggal dunia dalam keadaan dalam mempelajari Al-Quran, Qurannya bagus, ya udah dapat syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Gitu. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tuh. Kalau kita percaya, dan harus percaya karena rukun iman. Oke. Tajwid kita sudah mempelajari itu tahsinnya. Oke. Nah, sudah hukumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang mad. Mad itu ada dua. Yang pertama matobi'i, itu udah hafal tuh. Sebelumnya Ihya pernah belajarnya? Cuma panjang. Oh, panjang pendek ya. gitu ya. Mad kita ada tobi'i dan far'i. Far'i itu banyak banget kan ya kemarin ya. Kemudian setelah mad kita mempelajari tentang idgham. Idgham itu apa? Memasukkan. Idgham, memasukkan apa? Harus tahu memasukkan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Oke. Memasukkan itu ada yang ditekan dan ada yang tidak ditekan. Kalau yang ditekan berapa harkat, kalau yang tidak ditekan ya berarti tanpa harus panjang. Nama asal katanya apa? Tajwidnya. Ya. Jadi idgham ada idgham biguna dan bila guna. Ini ada dua tuh ya. Kemudian ini memasukkan. Setelah itu kita mempelajari apa lagi? Izhar. Izhar. Ya. Izhar artinya apa? Jelas. Nanti kita harus paham dulu nanti izhar. Setelah izhar apa lagi? Kita mau pelajari tentang ifa. Ifa itu apa? Hah? Ifa kalau kita kamus namanya kamus munawir, itu tebal sekali itu. Segini nih. Tuh, kamus munawir. Ada yang pernah tahu kamus dalam arti di kamus munawir itu adalah penyembunyian. Penyamaran. Nah, ini artinya ifa. Ini lawan katanya dari ini nih, izhar. Izhar kan jelas. Kalau ifa itu adalah penyembunyian atau penyamaran. Lawan kata dari izhar. Nanti kita contohin ya. Setelah ifa apa lagi? Arti iklab apa? Harus tahu dua artinya. Iklab. Iklab itu adalah merubah atau mengganti.
Iqlab artinya merubah atau mengganti. Nun mati bertemu dengan ba. Jadinya dirubahnya apanya? Dari huruf ba menjadi huruf mim. Nah itu betul ya. Kenapa itu diganti? Karena iqlab itu artinya mengganti. Dari nun mati ketemu dengan ba, maka dibacanya adalah mim. Contohnya mim ba'di. Mim ba'di. Nah, apa yang dirubah? Ini nih. Ba-nya ini menjadi mim. Makanya ada tanda begini. Ya, gitu ya. Jadi paham? Nah, huruf iqlab itu hanya cuma satu doang. Satu aja. Huruf iqlab itu satu aja. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah iqlab. Satu aja hurufnya. Huruf ini hanya ba. Oke ya. Nah, sekarang sudah tahu apa sih artinya iqlab? Iqlab itu mengganti. Iqlab mengganti apa? Huruf ba menjadi mim pada saat bertemu nun mati. Nah, ini nun mati nih. Nun mati bertemu dengan ba, maka dibacanya adalah mim ba'di. Sampai sini paham? Ya. Setelah iqlab, apalagi kita mempelajari kemarin? Qalqalah. Qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Memantul, kalau tidak memantul ya berarti tidak qalqalah. Kalau caranya memantul berarti ada pantulan. Baju di toko itu adalah hurufnya. Qalqalah itu ada qalqalah sugro dan kubro. Kalau qalqalah sugro berarti ada di tengah kalimat. Kalau kubro di awal, di akhir ya. Pertama kita komponennya adalah di tengah dengan di akhir. Nggak ada di awal ya. Di tengah dan di akhir. Sudah itu aja. Kalau di akhir adalah kubro, kalau di tengah adalah sugro. Terus apalagi kita mau pelajari tentang alif lam. Tuh, alif lam. Alif dan lam. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang banyak tajwidnya, yang banyak kita ketemui hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran ya ini. Ini yang sering kita temui. Dan ini mestinya kita sudah paham. Karena apa? Karena kita sudah mempelajari dan sering ketemu dengan dalam Al-Quran. Oke ya. Ifa nanti ada bagiannya juga. Idgham tadi sudah, kemudian mad sudah, izhar itu ada bagiannya juga. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar halqi dan izhar syafawi. Izhar halqi berarti itu adalah keluarnya dari tenggorokan. Yang hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, udin, ho. Nah, oke, itu adalah keluarnya dari tenggorokan nih. Ha, kho, ha. Itu bagian dari keluar dari tenggorokan. Makanya disebut dengan halqi karena tenggorokan. Gitu. Syafawi, izhar syafawi. Kenapa syafawi? Karena keluarnya dari dua bibir. Syafatain, syafawi, bibir. Tuh. Kalau halqi ini adalah dihukumi dengan nun mati, bertemu nun mati atau tanwin. Nah. Kalau ini syafawi karena terbentuknya karena mim mati. Terbentuknya izhar halqi karena ada nun mati sebelumnya atau tanwin. Tanwin itu fathatain, domatain atau kasratain. Kalau izhar syafawi terbentuknya karena mim mati. Oke, ya. Ifa pun ada dua, ifa dan syafawi. Ifa syafawinya karena mim bertemu dengan ba. Adalah pengetahuannya sebelum nanti kita praktikkan lagi. Gitu ya. Ini pengetahuan dalam ilmu tajwidnya. Tajwid itu sama dengan tahsin. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan. Banyak orang yang bisa membaca, lancar bacanya, tapi ada juga yang belum paham tentang tajwidnya. Kenapa itu menjadi idgham? Kenapa itu menjadi izhar? Gitu. Banyak yang belum paham. Kalau sekarang kita sudah mempelajari beberapa hukum tajwid ini, seyogianya kita pun sudah harus paham dalam praktiknya. Ya, bacanya, Pak, gimana kalau cara baca supaya lancar? Ya, terus baca terus. Karena ada dalam kaidahnya al-fahmu. Nah, al-fahmu enggak ada kasrotil qiraah. Nah, pemahaman, kelancaran datang setelah banyaknya membaca. Kalau kita jarang membaca ya selamanya kita akan kewalahan, nggak bisa untuk membaca.
Ya, apalagi kita sebelumnya nggak pernah belajar tentang ikro 1, ikro 2 gitu. Ya, itu adalah caranya. Al-fahmu ba'da kasrotil qiraah. Pemahaman, kelancaran datang setelah kita selalu membaca. Nah, setiap hari. Nah, sekarang kita contohkan. Silakan buka surah Al-Fil dulu, Al-Fil. Al-Fil itu dalam bahasa Indonesianya gajah ya. Berarti ada cerita tentang gajah, tentang peperangan ini. Al-Fil. Ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Oke. Pak Apit, baca dulu Pak Apit. Dari situ nggak apa-apa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke. Pak Apit, ini apa hukumnya Pak Apit? Mim mati bertemu dengan tak? Yang tadi saya sudah sebutkan. Izhar terbagi 2. Oh, izhar safawi. Oke, berarti izhar safawi ya, karena mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka disebut dengan izhar safawi. Cara bacanya alam ya. Jadi setelah alam kita sebutkan ininya jelas taro, maka dari situ disebutkan dengan izhar safawi. Setelah alam taro, nggak boleh diperpanjang kayak Pak Yudi kemarin. Alam nggak bisa. Jadi alam taro langsung alam taro. Ketukannya cuma satu, alam taro. Karena bukan mad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ini adalah matobi'i. Cara bacanya berapa? Harakat 2 harakat. Bil fil disukun karena diwakafkan. Kalau disambungkan menjadi Iya. matobi'i. Kalau disambungkan menjadi matobi'i. Kalau matobi'i hanya 2 harakat saja. Pak Fadli, coba baca ayat pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nanti oke, itu udah bacanya udah lancar, tinggal nanti kalau ada syiddah itu lebih ditekan lagi ya gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi karena ini penekanan syiddah. Iya, ayat kedua ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam, apa tuh hukum tajwidnya? Ijar apa? Ijar safawi. Kenapa? Karena Sudah dijelasin juga. Mim mati bertemu selain mim dan ba. Oke, terus ya aja. Kalau apa? Kubro kata siapa? Sugro karena di tengah kalimat. Ulangi lagi. Alam yaj. Oke. Itu kalau sugro. Terus? Kai, kalau kai itu apa dulu? Sebutin. Kaidahum, madlin. Kalau kita madlin itu sebenarnya panjang ketika di akhir kalimat. Kalau tidak di akhir kalimat, biasa aja bacanya kaidah. Jangan sampai kai, enggak. Jadi biasa aja. Kecuali di akhir kalimat. Karena
karena mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Oke, udah lebih lancar. Fi Fi atau bi karena karena dua rakaat Pak. karena Betul. nih ingat nih, ini apa nih? Ini apa tandanya? Fi dibaca dua rakaat ya Pak. Ya karena apa? Harus paham. Matobi hurufnya ada berapa? Ada 3. Nah, sebutin. Ya, alif, ya, waw. Nah, berarti karena Ya bertemu dengan waw. karena huruf hijaiyah bertemu dengan ya sukun. Nah, itu alasannya ya. Paham? Ya, waw. Oke. Berikutnya, Tadi mad alif sukun. kalau di Bukan kalau disambungkan atau di matobi karena ya bertemu karena bertemu dengan ya sukun Pak. ya sukun ya, huruf hijaiyah bertemu dengan ya sukun. Oke. Pak Deden, baca ayat kedua juga, Den. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba sebutin tajwidnya. Yang cepat. Alam tadi ibarat syafawi Karena karena huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf ba. mim dan mim dan ba. ba. Oke, terus. Ya kokola sugro Karena ada di tengah kalimat. oke. Hai ulah madle Madlen karena apa? karena dia sukun. Karena ya sukun, terus didahului dengan Dengan nah itu dengan fathah ya. Umi jahra syafawi di tadlil mad alif sukun. Kalau Di akhir kalimat. kalau diwakafkan, kalau diwasofkan menjadi mad tabi'i. Oke. Sekarang Pak Farid, ayat ketiga Pak Farid. Wa arsala alaihim khairan ababil. Pak Farid ada miss nggak saat membaca ro-nya? Itu ro-nya ro apa? Tafhim karena tebal. Jadi harusnya gimana? Nah, itu coba. Ya. Wa arsala alaihim khairan ababil. Oke, sebutin tajwidnya Pak. Selain tadi Kalau tafhim. tafhim alai itu boleh Pak ya? Karena Kenapa takut dari sukun? oke. Him apa itu ya? Izhar. Izhar. Pak Farid, bedakan antara izhar halqi dengan izhar syafawi. Kalau izhar syafawi itu huruf izhar sebelum mim dan ba. Sebelum Izhar syafawi itu didasari dengan mim mati. mim mati. Alaihi. Kalau izhar halqi didasari dengan nun mati atau tanwin. Nah, itu pembedaannya ya. Izhar syafawi berarti ya? Izhar syafawi karena Wijaya bertemu dengan mim mati. Mim mati ketemu dengan huruf. nah, nanti nyebutnya kenapa? Karena mim mati. Karena itu Pak yang memfaktori. Karena mim mati bertemu selain mim dan ba. Kalau mim mati bertemu dengan mim mati menjadi kalau mim mati bertemu dengan ba jadi ikhfa. Itu maksudnya ya. Itu yang dimasukkan selain mim dan ba ya. Kenapa izhar syafawi? Izhar syafawi mim mati bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau mim bertemu dengan mim itu mimi. Kalau mim mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi, itu maksudnya ya. Jelas? Oke. Terus aba. Oke, Tayron dulu. Khairan itu coba balik pakai dengan Toy. Yang toynya ya. Terus ronnya ronnya itu khairan izhar Pak. karena Patah baik dan anwin tadi udah dibilangin. ketemu dengan Hmm. kata dengan Izhar apa dulu ini nih? izhar pakai Pak. Nah, izhar halqi hurufnya ada berapa? Yang dari tenggorokan. Oh ini
6. Ya, apa? Ayuha Riko. Ya, oke. Pak Farid dalam kasus ini ketemunya apa? Tanwin bertemu dengan apa? Hamzah. Paham? Oke ya. Terus? Aba atau bi. Oke. Bil badal sukun. Oke, saya perlu review ke Pak Farid. Kenapa ba ini menjadi mad tabi'i? Karena ada Rujaya bertemu Dengan? Kotobi, Pak. Iya, apa? Alif. Alif. Huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3 alif waw ya. Nah, udah itu. Paham ya. Berikutnya yang ketiga juga sama deh. Pak Yudi. Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sebutin tajwidnya. Wa aridu rotahim sana 'alaihim. Rotafim itu apa, Pak? Tebal. Tebal. Jadi gimana cara bacanya, Pak? Agak tebal. Wa Oke, jelas ya, Pak ya. Jelas. Tebalnya terus. 'alaihim madlain, Pak. Alaihim Alai jadi madlin karena di awal sukun di awalnya pasti awalnya dengan patah. fathah. Kalau diawali dengan kasroh? Kalau diawali dengan kasroh jadinya apa? Ada juga. Ya mati. Kalau diawali dengan kasroh maka hukumnya apa? Matobi gitu ya. Wow. Ya. Terus? Alaihim itu ijhar sapawi, Pak. Karena Mim mati bertemu selain dengan ba, Pak. selain mim. Selain mim dan ba, Pak. Oke, kalau mim mati bertemu dengan mim mati jadinya Ini, Pak. mimi. Itu mim. Kalau mim mati bertemu dengan ba apa Pak Yudi? Mim mati bertemu dengan ba apa? Oh iya. Wal dari. Iya, mim mati bertemu dengan ba ini menjadi udah iklab, udah kolkola, terus apa lagi? Hah? Kamu dengan Bapak? Iya, apa tadi? Oh, kolkola. Karena dia patokannya adalah ba tadi. Sebelum ba-nya itu apa? Karena mim mati itulah. Oh, iza. Ya udah konsen Pak, ini konsen ya. Jadi kenapa itu hukumnya kalau mim mati bertemu dengan ba adalah ikhfa syafawi gitu ya, ikhfa syafawi bukan patokannya ba-nya tadi gitu. Jadi sebelum ba itu apa? Karena ini akan menghukumi gitu ya. Udah ikrab, kolkola, izhar, sebutin semua. Udah salah ngotot. Oke ya, lanjut Pak Yudi. Soirun. Madlain, Pak. Madeleine, karena Di awal itu patah. oke, Ronnya Kan itu ijhar sapawi, Pak. izhar safawi. Izhar rafi karena patah tain bertemu dengan fatatain karena bertemu dengan hamzah yang itu, Pak. ya langsung disebut dengan tanwin Tanwin. ya. Oke. Ya, aba, matobi, bil, itu mati buat, Pak. Mas Itu apa bedanya? Apa bi? oke, terus Bil. ya apa Itu kan habis ukur. Kalau berhenti, dilanjutkan atau bila? iya. Ya belajar satu gitu ya. Oke ya. Nggak serius. Sekarang Pak Jae, ayo. Kolkola ini sukro, ayo. Ya ayat keempat Pak Jae ya. Ayat keempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sebutin Pak. Tar itu takim Pak. Iya. Mi matabi'i him itu ijhar safawi, bihija matabi'i rotim itu idgham. Coba sebutin semuanya. Diperjelas biar nanti Pak Jai lebih paham. Kenapa ini rotafim? Karena cara bacanya Bacanya tebal. Tim itu idgham Pak. Lagi mi. Karena ya sukun bertemu dengan huruf hijaiyah Pak. betul. Puas dia. Ada tiga, ada yang sampai ini. Ya, terus. Ada baunya. Oke, terus. Him. Karena huruf hijaiyah bertemu dengan huruf hijaiyah. huruf kepatah. Patah. Mimnya dulu Pak. Iya, mim. Karena mim mati bertemu dengan huruf mim dan ba. selain mim. Jadi apa hukumnya aja? Hukumnya apa deh? Itu ijhar. Selain ini dan ketemu mim lawan. Kalau ketemu mim. Idgham. Itu apa? Idgham digunakan. Udah ngacak, udah ngacak. Kan dari pohon. Tadi ngapain ya? Dar, jelasin Dar. Kalau misalkan ketemu mim saudara jawab mim. Kalau misalkan mim ketemu ba berarti Iklam. Ipa apa gitu Jar? Ipa apa? Nah, salah itu. Ija itu mata Pak. Terus kemudian roting itu idgham. idgham apa Je? Idgham digunakan Kenapa Je? karena ada tanwin bertemu dengan sidah. Tanwin bertemu dengan hamil. dengan mim. Idgham biguna apa hurufnya? Biguna. Guna itu hurufnya apa? Idgham biguna. Hurufnya berapa? Biasa pintar jadi toko. Oh ya. Ah, min wow. Oh ya. Oke, Yanamu. Oke. Terus Mi itu ifa Pak. kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf sin. Nun ya. Iya. Iya. Ifa apa artinya ini? Ifa apa, Pak? Ifa itu Ifa apa ini? Ifa apa? Safawi, Pak. Ifa Safawi. Kata siapa? Oh. Ini Ifa. Ifa hal. Iya, Ifa hakiki benar. Iya betul, Ifa hakiki. Ifa hakiki betul. Terus? Sijil itu materi Pak. Ya, materi apa kan? Ada di sukun Pak. Oke, badalit syukur kalau Kalau di wakofkan. Coba Pak ini Herdi diperlancar Pak Herdi. Ayat keempat Di. Ini tadi terus ini matubidi im ini iksa sapawi. Sebutin kenapa gitu. Oh jadi Ya, biar nantinya sambil ini baca dulu. Jadi baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mana biru? Izin hidup atas. Oh iya betul. Bisa aja. Karena
belajar tajwid lah. Ini kan tapi Pak karena tebal Ya, ini matu BI Karena- karena huruf hijaiyah bertemu dengan ya oke. ya. Sebutin Pak, matobi itu ada berapa hurufnya? Huruf matu BI ada 3, Oke. alif bau iya. Oke. Terus ini him ini ikhfa safawi Mhm. di mana mim mati bertemu dengan ba. Hmm. Terus bihija ini matu BI di mana huruf hijaiyah bertemu dengan alif di sini alif. Terus Ambil kursinya, Dik. rotim Terus. ini idgham diguna di mana ini huruf tanwin bertemu dengan mim. Mim ini ikhfa hakiki di Iya. mana nun mati bertemu dengan sin. Sijil ini mad tabi'i. Kalau tidak diwakafkan, jika diwakafkan ini jadi mad alif disukun. Oke, oke. Yang kelima, Billy. Oh, bentar. Bentarnya bisa sejam nanti. Coba yang belum tadi siapa? Deden ya? Deden udah. Fadli? Udah. Udah satu. Ke satu, Bang. Hendar. Ayo, Dar. Kelima, Dar. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sebutin, Dar. Faja'alahum itu hukumnya mimati bertemu dengan kaf ijar sapawi karena bertemu dengan kaf selain min dan ba. Asbin ma itu idgham diguna karena tanwin bertemu dengan mim, cara bacanya dimasukkan dari dekat. Full itu mad disebut kalau misalnya. Oke. Sama yang ada yang hamas-hamasnya disebutin yang kaos, itu juga sama hamas ya. Hamas kaf juga. Oke, Billy, sudah siap Billy? Nyari tajwid ya? Siapa tanya Pak? Nyari tajwid dia searching gitu. Dulu Pak Billy, Ya. paskennya. Borong ke. Oke, kalau Gilang sebelumnya udah pernah belajar tajwid? SMP dong. Oh, waktu SMP, setelah SMA enggak? Oke. Kalau ini dijelasan tajwidnya, paham? Hah? Insya Allah, coba ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Coba tajwidnya. Belum ya, belum paham ya? Oke. Jadi ingat ya Pak Yudi, Pak Jae yang masih ada kesalahan cara baca Al-Qur'annya udah oke, udah lancar. Tadi tajwidnya. Oke ya, tajwidnya saja.